Ya, baik para Bapak Ibu, adik-adik, selamat malam, terpujilah Sang Buddha, Namo Buddhaya. Ya, terima kasih atas kehadirannya dan juga atas undangannya. Ya, kita bersama-sama pada malam hari ini berkumpul untuk Dhammasakaca, membahas Dhamma pada waktu yang sesuai, terutama ya dalam rangka menyambut Hari Raya Trisuci Waisak. Memang sudah menjadi hal yang bajik dan harus dilakukan. Tiap-tiap tahunnya ya kita menyambut hari raya atau hari besar Trisuci Waisak, ya disambut dengan penuh sukacita, disambut dengan bahagia. Gitu, bahagia apa ora nggih? Disambut dengan bahagia, disambut dengan sukacita. Terlebih lagi Trisuci Waisak itu hendaknya ya disambut dengan banyak-banyak melakukan kebajikan. Ya. Kita bisa mengingat kembali bahwa setelah Sang Buddha mangkat, ya setelah Sang Buddha parinibbana, wafat, ya sebelumnya itu Bhante Ananda, ya, yang kemudian bertanya kepada Sang Buddha. Ya, jadi setelah Sang Buddha menyatakan bahwa ya 3 bulan lagi Tathagata akan mencapai parinibbana akhir, akan mangkat, akan wafat. Nah, disitulah maka kemudian dalam Mahaparinibbana Sutta, ya Bhante Ananda di situ bertanya, lah Bhante, Sang Buddha, nanti kalau Sang Buddha parinibbana, ya mangkat, lantas siapa yang akan menjadi guru? Nah, kami ini semua ini yang akan menjadi pengganti, guru pengganti bagi kami semua ini sopo gitu. Nah, di situ Sang Buddha memberikan jawaban, dan Sang Buddha pun tidak menunjuk, ya, tidak menunjuk Bhante Mahakasapa atau Bhante Anuruddha atau Bhante siapa menjadi pengganti beliau. Tetapi Sang Buddha memberikan jawaban bahwa ya Ananda, Dhamma dan Winaya yang telah kuajarkan, itulah yang akan menjadi pengganti ya Sang Buddha setelah nanti Sang Buddha atau Tathagata mangkat atau wafat parinibbana akhir. Nah, jadi sudah jelas bahwa ya di sini kita sebagai umat Buddha, ya sebagai pengikut Sang Buddha, ya hendaknya setelah Sang Buddha parinibbana, ya Sang Buddha sudah mangkat, sudah wafat. Nah, disinilah patut bagi kita untuk apa? Ya kita harusnya menyenangi Dhamma, mencintai Dhamma. Dengan cara apa? Ya kita senang sinau, ya senang belajar. Terlebih lagi ya ditindaklanjuti dengan praktek, dengan pelaksanaan. Itulah yang sesungguhnya
patut kita kerjakan. Dan hal ini adalah sebagai bentuk penghormatan yang unggul, ya, sebagai bentuk penghormatan yang tinggi. Ya, karena dalam kejadian Sang Buddha parinibbana akhir itu juga ya ada kejadian bahwa ada salah satu biku yang pada waktu itu ya teman-temannya itu pada datang ke tempat Sang Buddha, umat-umat pada datang ke tempat Sang Buddha di Kusinara untuk melakukan penghormatan akhir ya, sebelum Sang Buddha mangkat. Nah, tetapi satu biku ini ya diceritakan bahwa dia belum mencapai kesucian, ya. Dan di situ justru, dia itu berpikir, ya dia merenung. Duh, sebentar lagi Sang Buddha, Sang Guru akan mangkat, akan parinibbana. Lah saya sendiri urung mencapai apa-apa. Maka dia bertekad, ya sebagai rasa bakti, sebagai rasa hormat kepada guru, semestinya saya harus mencapai kesucian sebelum Sang Buddha mangkat. Maka ya beliau berlatih ngelembur gitu ya di dalam goa. Pokoknya ya ndak ke tempat Sang Buddha parinibbana wis ndak masalah, yang penting saya harus praktek, saya harus mencapai kesucian sebelum Sang Buddha mangkat, sebelum Sang Buddha parinibbana. Nah, di situ lantas kemudian ya teman-teman sesama para biku, nah itu setelah menghadap ke Sang Buddha, nah lantas karena ada satu temennya yang kok ndak hadir gitu ya. Ya kayak sampean gitu anak-anak koncone ora teko kan diomong. Di kayak ora teko kae. Nah, gitu ya. Nah, disitulah terjadi perbincangan-perbincangan. Piye kae koncone iki kok ora menghadap, mau Sang Buddha mau mencapai nibbana akhir, mau mangkat atau enggak melakukan penghormatan gitu. Nah, sampailah ke telinga Sang Buddha. Nah, dan disitulah Sang Buddha justru memuji biku yang ya tidak datang ke tempat beliau, enggak apa-apa, yang penting apa? Dia mau melaksanakan, mau praktek. Dan ya benar, tidak lama setelah itu ya sebelum Sang Buddha parinibbana, biku itu mencapai kesucian arahat. Dan disitulah ya Sang Buddha memberikan pujian bahwa ya bentuk penghormatan yang tertinggi yang bisa dilakukan ya sebagai umat Buddha, ya kita sebagai murid Sang Buddha ini sesungguhnya adalah bagaimana kita itu tekun mencintai, menyenangi Dhamma dengan cara mau belajar, sinau, terlebih lagi mau praktek. Dan hal ini yang disebut sebagai istilahnya itu penghormatan, yaitu pati-pati puja atau pati-pati Dhamma. Melakukan penghormatan berupa praktek, melaksanakan Dhamma ajarane Sang Buddha. Ya, karena dalam penghormatan itu kan ada dua macam. Ya, ada amisa puja dan juga pati-pati puja. Ya, amisa puja itu penghormatan berupa barang-barang, materi, ya, berupa hadiah-hadiah. Ya, atau kalau ya kita melakukan puja itu biasanya ya di altar. Nah, kita kan ada memberikan persembahan amisa puja. Ya, di situ ada barang-barang, ada dupa, lilin, bunga, ya, buah, air. Ya, dan itu ya jangan disalahartikan ya, karena memang Sang Buddha itu udah nggak butuh itu. Nah, tapi kan kita butuh melakukan kebajikan. Ya, karena itu hal baik kok dilakukan. Dan ini sekali lagi sebagai lambang kebajikan. Kan begitu ya? Ini sebagai lambang kebajikan kita melakukan persembahan puja berupa amisa puja. Mempersembahkan ada dupa,
Kan gitu. Nah, dupa itu kan sebagai perlambang. Dupa itu sebagai lambang apa? Kalau kita mempersembahkan amisa puja dupa itu, dupane biasanya piro? Telu, ya ta? Nah, soalnya dupa kuwi telu kudu padha. Dan dupa itu kan sing wangi apa sing ora wangi? Kita pasti kalau mempersembahkan dupa pasti pilih yang terbaik, yang wangi, yang harum. Karena ini sebagai perlambang. Kenapa? 3, supaya kita juga bertekad untuk menyebarkan harumnya kebajikan lewat 3 pintu: ucapan, pikiran, dan perbuatan badan jasmani. Gitu semestinya. Jadi kalau Anda sudah bisa membakar dupa yang segede apa ya? Yang tinggi-tinggi itu, yang besar-besar itu ya. Apalagi harum wangi begitu, Anda juga harus bertekad, Anda juga harus bisa menyebarkan harumnya kebajikan lewat ucapan, pikiran, dan perbuatan badan jasmani. Itu maknanya. Lantas, persembahan penghormatan amisa puja yang ditaruh di altar selain dupa apa? Lilin. Nah, lilin ini juga sebagai perlambang. Gitu. Lambang apa? Penerangan, cahaya, menerangi. Gitu. Lilin itu ya rela membakar dirinya, betul ya, sampai habis itu untuk memberikan cahaya penerangan. Ngono lho karpe. Demikian pula saya, gitu, semestinya bertekad begitu. Seperti halnya saya mempersembahkan lilin puja pelita ini, saya pun bertekad akan menggunakan badan jasmani saya, ya ucapan saya, pikiran saya ini untuk menjadi penerang juga. Untuk orang-orang yang dalam keadaan susah, yang menderita, saya akan tolong mereka. Semestinya begitu tekadnya. Ya. Terus apalagi? Buah. Kalau mempersembahkan buah di altar, itu buah yang belum mateng, yang bosok atau yang kecut kira-kira. Pasti kan mempersembahkan ya buah yang udah mateng, yang seger, yang manis gitu ya. Gitu. Tidak disarankan mempersembahkan buah di altar kok duren, itu jangan ya. Iya. Itu maksudnya buah pasti yang manis, yang udah mateng. Ini pun sebagai perlambang. Ya. Buah itu sebagai perlambang bahwa kalau saya mengharapkan buah yang matang, buah yang manis, semestinya kan tidak lupa dengan sebab-sebabnya. Saya harus menanam benih bibit yang baik, yang manis, yang baik, kan begitu. Karena ini kan sebagai lambang, ada sebab akibat, ada buah karma. Kalau kita cuma mengharapkan yang baik-baik saja, kalau hanya mengharapkan keberkahan, mengharapkan keberuntungan, mengharapkan karma baik, yang baik-baik aja, pokoknya yang diharapkan yang baik-baik aja. Tapi bagaimana mungkin terjadi tanpa kalau kita tidak membuat sebab-sebab yang baik. Makanya mempersembahkan buah ini adalah sebagai pengingat, ya kembali lagi kita bertekad, beraditana. Sebagaimana saya mempersembahkan buah ini yang segar, yang manis, yang matang ini, saya pun mengharapkan hal-hal yang baik, mengharapkan keberkahan, keberuntungan, dan saya bertekad akan selalu menanam bibit, menanam benih-benih kebaikan ya dalam keseharian saya. Semestinya begitu. Ya. Terus mempersembahkan apa? Bunga. Ini bunga beneran atau bunga itu sebagai lambang
Ini kekal enggak nih? Awet kan, ini awet. Ya selain sebagai lambang ketidakkekalan, saya sering mengartikan bunga itu adalah sebagai perlambang keindahan. Ini kalau nggak ada bunganya, indah enggak? Kurang ya, kurang indah toh. Apalagi kalau bunga kok cuma satu warna begitu, gimana? Nggak indah kan? Nah, ini sebagai lambang keindahan. Nah, makanya dipilih yang terbaik, yang paling apik. Ya, bunga itu juga bunga yang harum juga ya, yang harum dan juga indah gitu kan, gitu ya. Nah, jadi ini sebagai lambang keindahan. Makanya dalam hal ini ya, kita pun itu menjadi harusnya bertekad, kembali lagi beraditana, mempersembahkan bunga. Nah, sebagai lambang keindahan, maka di sini saya juga bertekad supaya apa? Supaya memiliki keindahan, baik indah ya secara jasmani ya. Makanya yang rapi pakaian kewihara supaya indah. Ya, maca pakai abang-abang barang ya. Iya, pupuran wedaan, parfum yang wangi toh. Nah, ben indah. Selain itu, saya juga harus memperindah ucapan saya dan juga memperindah batin saya supaya tidak loba, dosa maupun moha. Nah, semestinya begitu dengan mempersembahkan bunga ini. Gitu. Terus ada juga mempersembahkan air biasanya ya. Nah, air itu sebagai perlambang ya, karena air itu kan sifatnya membersihkan, menjernihkan ya, membersihkan yang kotor-kotor gitu. Termasuk air itu sifatnya yang selalu mengalir ke tempat yang rendah, katanya begitu ya. Jadi supaya kita tuh juga bertekad dengan mempersembahkan air ini, nah, saya akan membersihkan ya pengotor-pengotor batin saya supaya bersih, supaya resik ya, dengan menjadi orang yang rendah hati, mudah dinasihati. Semestinya begitu. Ya, bukan malah nanti kalau pas ada pemercikan air itu, yuk biasanya langsung saya Bante, saya belum, saya. Itu tandanya memang masih kotor, batinnya kotor. Jadi minta di blessing, dicepreti itu yang oke gitu ya. Iya, kadang nak sampai nggak dapet itu ono sing nesu barang loh. Bante tadi saya nggak dapet, wah bantenya malah kalau apa di desa-desa itu ya yang banyak kasih yang banyak itu marem gitu ya. Iya. Iya itu kalau dapat banyak berarti oh memang pengotor batin saya masih banyak, kan harusnya begitu ya. Ini sebagai perlambang. Nah, jadi mempersembahkan amisa puja itu ya itu bukan terus kemudian diperuntukkan ke Sang Buddha. Nanti Sang Buddha bisa makan atau apa, itu bukan. Itu adalah sebagai perlambang. Nah, dan semuanya itu dari persembahan dupa, lilin, bunga, tadi ada buah, air, itu semuanya ya perlambang ketidakkekalan. Itu semua perlambang ketidakkekalan. Dupa, ya kan pas dibakar toh dari ujung. Bahkan lama-lama habis toh. Itu lambang apa? Lambang anicca toh sesungguhnya toh. Terus bunga, ya kan tadi bunga lambang ketidakkekalan, akan layu, rontok, gugur, nah habis. Lilin kan juga begitu semestinya, itu juga lambang ketidakkekalan. Buah apalagi, buah kan juga lambang ketidakkekalan, karena semua itu ya lambang ketidakkekalan. Gitu sungguhnya itu tidak hanya bunga yang sebagai lambang ketidakkekalan. Nah tapi lebih daripada itu, yang terpenting tadi sudah dijelaskan satu persatu
Selain mempersembahkan puja, amisa puja tadi, sebagai maknanya adalah supaya kita itu kembali untuk bertekad beraditana. Sesuai dengan dupa tadi, supaya saya bertekad, saya sudah mempersembahkan dupa yang harum, saya juga harus menyebarkan harumnya kebajikan. Gitu. Ya, lewat ucapan, pikiran, dan perbuatan badan jasmani. Dan seterusnya yang tadi sudah disampaikan. Nah, itu amisa puja, penghormatan berupa barang-barang. Nah, lebih daripada itu, ya, yang tadi sudah dibahas, sesungguhnya ada penghormatan yang lebih tinggi itu, yaitu praktek. Pati-pati puja atau pati-pati dhamma. Jadi penghormatan berupa praktek, berupa pelaksanaan, ini adalah yang terunggul. Ya, yang terunggul dengan kita mau ngelakoni. Ngelakoni apa? Ya berlatih ajaran Sang Buddha, ya, memulai dari praktek, ya bisa berdana, ya memberi, berbagi. Ini kan hal yang mudah dilakoni. Karena memberi, berbagi itu kan tidak hanya lewat materi barang-barang saja, ya toh, kan berdana itu bisa dana tenaga, ya toh, orang di materi iso dana tenaga. Iki Bante kan wirawiri rono rene kan kesel, Bante tak pijeti yo Bante, nah, ya, iku dana tenaga, ini nganti saiki urung ono ki, urung ono sing menawarkan diri. Waduh, Bante wirawiri rono rene SPD lah. Saya enggak punya apa-apa ya Bante, saya punya tenaga. Tak pijeti ya Bante. Wah, yo siap. Ngono. Ning sing bapak-bapake wae ya. Ibu-ibu aja wis ngawur ae. Bapak-bapake ciloko itu. Dana tenaga bisa, ya, dengan tangan, dengan kaki, mungkin apa bersih-bersih atau rapi-rapi ini menyiapkan tempat duduk atau apa kan bisa. Atau, nah sekarang nggak punya materi, nggak punya barang-barang, tenaga ora iso, ya kan bisa berdana kata-kata. Ya, berdana kata-kata motivasi, puji-pujian, atau memberikan nasihat yang baik, ya, memberikan dhammadesana kan bisa saja. Nah, terus kalau materi tidak bisa, tenaga tidak punya, omong-omong ora iso omong, amargane kayak loro untu, sakit gigi, ya kan bisa berdana yang lain. Berdana apa? Berdana maaf, berdana ampunan. Loh, berdana ampunan itu ya penting loh. Kadang malah berdana ampunan, berdana maaf itu kan susah. Ya ora? Susah itu kadang, apalagi kepada orang yang sudah menyakiti hatiku. Tiada maaf bagimu. Iya toh? Kadang susah loh mau memaafkan orang yang sudah bersalah itu. Padahal itu juga kebaikan, itu juga dana. Orang kalau bermaaf-maafan itu kan sesungguhnya ya berdana kelegaan. Terus wongnya dadi lego. Terus dadi enteng, dadi tenang, dadi bahagia, enggak takut, ya toh? Anda kalau salah minta maaf. Kalau ada yang salah, udah beri maaf, beri ampunan. Gitu. Lah sekarang nganu ya Bante, materi ndak bisa, tenaga yo ora iso, kata-kata yo ora iso, memberi maaf yo ora iso. Anda bisa berdana doa. Doane piye wong Buddha? Hah? Sabe sata bawantu sukitata. Ngono. Lah ngucap sabe sata bawantu sukitata we, saya ndak bisa ya Bante.
susah itu, panjang. Wis ngene berdoa, muga-muga kowe bejo. Nah, ngono wae. Ya. Mosok ora iso, wis muga-muga bejo. Ngono kok. Berpengharapan yang baik, dah. Tapi saiki kabeh ora iso. Terus piye? Materi ora iso, tenaga ora iso, kata-kata ora iso, maaf ora iso, ndonga ora iso. Piye kowe? Ya bener, meneng wae. Meneng wae. Sing penting aja ganggu. Ngono ta? Seandainya tidak bisa berbuat baik, setidaknya kamu jangan mengganggu orang lain. Ya ta? Seandainya belum bisa menambah kebajikan, setidaknya kita tidak berbuat jahat. Ya, jadi Sang Buddha kan gitu tuh, tidak berbuat jahat, tambah kebajikan, sucikan hati dan pikiran. Nah gitu. Sampai mana tadi? Oh, praktek dengan berdana. Nanti praktek sila. Nah, ini sila. Iki dua atas sila apa tuh jane iki? Soalnya saya udah lihat ada menggoda itu Pak Jonathan. Ya. Tadi Pak Jo ya. Menggoda itu kayaknya itu. Tapi tidak apa-apa, wong itu kan penyemangat, ya, penyemangat dan itu bisa dimakan besok, ya toh, karena doa atas sila. Nah. Seandainya tidak atas sila, yo rapopo, memang latihan. Tapi kalau setidaknya, ya praktek sila yang lebih tinggi ini yo dipraktekkan, gitu. Jadi 5 yang utama ditambah 3 yang lainnya. Tidak makan setelah tengah hari, hidup sederhana, tidak bermewah-mewahan, tidak mengumbar kesenangan indria, gitu loh ceritanya. Ya, berpengendalian diri. Yang intinya semuanya adalah untuk mengurangi pengotor batin. Praktek sila tujuan utama itu untuk mengurangi pengotor batin yang sumbernya ya dari loba, dosa dan moha. Gitu ya. Dan yang lebih penting, ya ini saya sering menyampaikan di desa-desa, di wihara-wihara. Karena atasila itu cenderung diartikan sebagai kayak macam puasa. Poso carane wong Buddha gitu ya, pusata, puasa. Yang pelaksanaannya ya intinya itu menahan hawa nafsu, ya menahan menahan lapar, menahan haus, istilahnya begitu. Nah, tapi karena puasa ini sungguhnya kan ada 2 hal. Ya, puasa secara jasmani yaitu menahan lapar, ya, menahan hidup sederhana, tidak tidur, tidak duduk di tempat yang mewah, tidak hiburan-hiburan yang itu untuk kesenangan indria yang nanti itu malah mungkin bisa buang-buang waktu istilahnya. Nah, jadi puasa tidak hanya sekedar menahan ya secara jasmani, tapi bagaimana juga menahan secara batin. Ini yang penting untuk membersihkan pengotor batin itu. Bagaimana meningkatkan kesadaran, meningkatkan kesabaran, ya, meningkatkan eling, kewaspadaan, perhatian. Itu penting. Ya, karena ya praktek sila itu harus dibarengi dengan samadhi dan panya.
Gitu. Jadi praktek silanya itu harus dibarengi, harus ada perhatian benar, harus ada daya upaya benar, harus ada konsentrasi benar. Ya. Harus ada pandangan benar, perniatan benar. Itu harus ada. Nanti kalau praktek sila terus kemudian tidak perhatian benar, tidak ada daya upaya, nanti pas atas sila itu terus diajak temene, yuk kita ngafe, ya. Terus nanti kok terkeceplus nasi padang gitu, udah terkeceplus itu, loh kok saya makan yo, saya lupa ya. Saya kan lagi atas sila. Itu kenapa? Karena tidak ada perhatian benar, tidak ada daya upaya, tidak ada konsentrasi benar. Ya, niatannya mungkin pagi juga tidak. Kan harusnya tiap pagi itu diulang, pagi sore diulang itu aku bertekad melatih diri, poin-poinnya itu dibaca, bertekad, Atau kalau tidak, nanti pas lagi atas sila, nanti ada temennya datang ngajak, ayo kita roke-roke yuk, karaoke, ya. Nah terus piye? Kalau tidak ada daya upaya, tidak ada perhatian, tidak ada konsentrasi, ya nanti ikut-ikutan, kan begitu. Makanya ya dalam prakteknya sila ya harus ada samadhi dan panya. Praktek samadhi juga harus ada sila dan panya juga, karena ini kan satu kesatuan. Namanya jalan mulia berunsur 8. Nah, prakteknya sila puasa. Selain ya puasa itu ada 2, menahan secara jasmani, ya menahan lapar, menahan haus, tapi secara batin juga hendaknya juga poso. Ya artinya bagaimana toh loba dosa moha itu menjadi berkurang. Gitu. Hal-hal yang bajik meningkat. Ya peka, terus kemudian peduli, menjadi dermawan, terus kemudian penuh cinta kasih, ya. Terus apalagi yo jujur, ya terkendali, ya bisa semangat, ya sabar, bijaksana. Itu semestinya hal-hal yang bajik dalam batin itu meningkat. Nah, ya karena poso itu pun juga dimaknai ada 2 macam. Ada poso, ya puasa itu yang corone kuwi kaya ula. Puasa itu caranya seperti ular. Anda tahu ular? Ya, ular itu puasa, Pak, Bu. Puasa, dia tidak makan, tidak minum, dia berdiam diri. Nah, dan dia itu berhasil berganti kulit. Nah, apa namanya itu? Melungsungi. Nah, melungsungi. Tapi puasa carane ular, dia hanya berganti kulit yang lama, ganti kulit baru aja. Tetapi sifatnya dia yang berbisa, dia yang beracun itu masih ada. Dan kalau kita nanti mengganggu, ya, apalagi mungkin nyenggol atau menyakitinya itu, wih, hati-hati, nanti Anda iso dicatek, cokot, iso mudhar. Iya kan? Karena apa? Ular itu hanya mengganti kulit luarnya saja, tapi bisanya, racunnya masih ada. Ini poso corone koyo ular. Ada kan yang demikian? Poso kanggo posone awake dhewe. Tapi karepe wong-wong kabeh iki ya do melu poso.
ora entuk buka warung. Ya, harus tutup semua, nggak boleh jualan makanan dan lain sebagainya. Wah, gitu. Saya masih ingat sekali. Beberapa hari yang lalu, saya naik kereta toh ke sini itu, naik kereta sore. Ya Romo, keretanya itu sore. Lah saya kan poso. Loh, jangan dikira Bante iki ora poso lho. Poso seumur hidup dadi biku poso. Tapi sampean kan ora tahu mengucapkan selamat berpuasa Bante, ngono kan ora tahu. Loh, saya naik kereta perjalanan dari Semarang menuju Tegal. Duduk sore-sore. Yo grimis-grimis waktu itu juga. Lah ning ngarepe saya itu loh, ana cah cilik-cilik ya, anak kecil-kecil kuwi. Lah itu pesen pop mie. Mangan pop mie ning ngarepe saya. Wah, itu aromanya itu ya. Agak adem-adem begitu. Lah terus saya sebagai wong sing poso ya. Apakah bijaksana? Saya lantas kemudian marah-marah, nesu-nesu kemudian. Tahu ndak saya iki poso, aja mangan. Iki ora sah perlu dodolan, tutup kabeh ngono. Apa ya kayak kowe wong bijaksana kowe? Poso kok kaya ula. Puasa jangan kayak ular. Puasa ya udah untuk diri kamu sendiri, untuk kebaikan kamu sendiri yang lakoni. Ya justru bagi saya namanya orang puasa, kalau semakin banyak rintangan atau apa ya istilahnya ya, banyak godaan, loh itu le ngempet kan tenanan loh. Itu kan pahalanya semakin gede, ya ora? Betul lah? Ya, tapi kalau udah ngerti kayak gitu, ya jangan terus bantene dicoba, bantene digodho, ngawur ae. Engko ora iso dadi bante. Gitu. Jadi puasa itu jangan seperti ular. Masih menyimpan bisa, menyimpan racun. Hanya berganti kulit saja. Nah, berbeda. Ada puasa yang caranya itu ya seperti ulat. Nah, ini harusnya carane poso ini seperti ulat. Ulat itu tahu ya? Ulat dia puasa. Dia terus mengubah diri ya jadi kepompong. Ya, terus dia ya memang poso, ndak makan, ndak minum, terus jadi kepompong itu, terus nanti dia apa sih istilahnya? Metamorfose, berubah jadi kupu-kupu. Nah, gitu loh. Ya, ceritanya gitu. Nak ning desa ki le ngomong nih kepompong ki entung. Nah, sama ning kene ana entung. Nah, kalau Anda lihat entung, jangan diambil terus digoreng. Itu lagi bertapa. Wah, dosa gede kuwi. Karma buruk wong ini lagi ngentung, ini lagi bertapa. Lagi puasa kok mah diambilin terus digoreng. Woi, dosa gede gitu. Ya, jangan, itu lagi bertapa itu. Mau berjuang mengubah diri akhirnya jadi apa tadi? Kupu-kupu. Nah, kalau kupu-kupu itu beracun atau tidak? Nah, kupu-kupu itu kalau Anda lihat menyenangkan atau mengerikan? Menyenangkan, membuat tentram, membuat damai orang yang melihat. Membahayakan atau tidak? Tidak berbahaya. Dan keberadaan kupu-kupu ini kan mebur rono rene ya ta, mencelok kembang kono, kembang kene, koyok bante, mebur rono rene. Nah, ning aja gawe masalah. Kupu-kupu itu kan enggak membuat masalah, enggak merusak bunga, malah membantu, gitu kan? Jadi apa itu namanya? Simboliosiolisis.
simbiosis mutualisme. Keberadaan kupu-kupu itu kan malah menguntungkan. Bunga-bunga nanti bisa jadi berbuah kan begitu. Nah, itulah hendaknya puasa ya kayak kupu-kupu kui. Jadi tidak hanya berganti kulit apa, tapi membuat tentram, tenang, damai orang-orang yang di sekitarnya. Kayak Bante gitu. Ya, lho Anda nak weruh Bante ngono kok aduh ngono, weruh Bante ngono seneng apa ora? Seneng to? Tentrem to? Iya, kae gundul-gundul kae. Jubahe, oh Bante sapa ya kae ya? Oh, Bante Kemal. Seneng. Mendamaikan, menenteramkan. Loh kalau saya lama ndak kesini, diharap-harap ndak? Oh tenane. Biasanya ya ora diundang. Itulah semestinya begitu. Menenteramkan, kehadirannya ditunggu-tunggu. Kalau lama ndak datang, loh kok nggak datang sini ya Bante kenapa ya? Ya Anda yang datang dong ke Sumanding, ke Sumawana. Ya, ini wis tak dikei undangan loh, engko do teko loh. Peresmian ya, undangan peresmian loh, engko do teko kono loh. Awas nek ora teko kono. Datang nanti peresmian. Udah masa Juni 27 Juni. Ya. Ke sana Pak Jonathan, mobilnya dipakai tur ke tempat saya sono ya. Gitu. Sampai mana tadi? Nah, poso, puasa, praktek sila, uposata, hendaknya ya tidak hanya puasa secara jasmaninya, ya, tetapi batinnya pun juga harus berubah menjadi mengarah ke hal-hal yang berkembang, nilai-nilai luhur kebajikan. Terlebih lagi nanti sikapnya, tutur kata ucapannya, ya perilakunya, sopan santun, trapsilo, toto kromone, ya perhatiannya. Jadi itu semua ya mengarah pada kebaikan. Pengendalian diri, jadi tambah sabar, penuh cinta kasih, peduli, cekatan, dermawan. Wis pokoknya sing apik-apik itulah semestinya. Dengan praktek poso, ya tasila apalagi selama sebulan ini ya. Nah semestinya nanti bisa mengubah diri ben koyok ulat yang jadi kepompong lantas kemudian menjadi kupu-kupu. Nah itulah maknane kuwi, carane ben transformasi. Ya jadi Dhamma ajaran Sang Buddha pun ini ya yang nanti lebih lanjut saya bahas lagi. Hendaknya jangan sampai hanya dijadikan apa ya istilahnya itu sebagai hanya informasi aja. Oh ada 5 macam dhamma bagi sikap umat Buddha yang baik itu ini hanya informasi. Mungkin dari kemarin kan sudah ada Bante yang datang ke sini. Mungkin dhamma apa informasi. Kalau hanya berhenti pada informasi saja, ya. Terus tidak membawa pada transformasi. Nah ini loh semestinya ya. Menjadi transformasi bagaimana diri ini mau ya menindaklanjuti lantas kemudian nanti betul-betul ada transformasi diri kita ini yang tadinya ya mungkin suka marah-marah, yang tadinya mungkin suka kok sok ragu-ragu atau mungkin yang sok loyo, nggak semangat, nggak rajin, itu akhirnya berubah. Apalagi ini mendekati mau Trisuci Waisak, pencapaian pencerahan sempurna ini kan, wah akhirnya nah sekarang atasilanya lebih ketat lagi, meditasinya ya pagi sore nanti tambah siang, tambah malam lagi sebelum tidur atau apa, nanti ditambah lagi apa ya baca paritanya nanti artinya juga dibaca
atau apa, intinya itu harus semakin meningkat. Nah, jadi transformasi. Yang marah-marah sedina ping 5. Sekarang udah tidak. Pernah sing ora iso mesem, wah saiki iso mesem, ya, iso tersenyum. Terus pokoknya mengubah transformasi dari yang dulunya itu kurang baik, hendaknya itu menjadi baik. Yang sudah baik harus menjadi lebih baik lagi. Kan harusnya seperti itu. Nah, makanya kalau tadi ada istilah kita melakukan penghormatan yang tertinggi kepada Tiratana, Buddha, Dhamma, dan Sangha, yaitu dengan cara menyenangi, mencintai Dhamma, ya, menyenangi sinau dan juga menyenangi praktek, itulah sesungguhnya yang memang penghormatan yang tertinggi. Sehingga nanti pada tahap yang selanjutnya itu adalah kita itu akan mendapatkan manfaat. Kita itu akan ya mendapatkan manfaat dari kita belajar dan juga kita mempraktekannya itu. Ya toh? Jadi yang disebut tahapan, 3 tahapan Dhamma itu kan dari pariyati, ya, belajar, berteori, lantas kemudian pati, ya, praktek, pelaksanaan, sehingga nanti ada pati weda, penembusan Dhamma. Ya, penembusan Dhamma ini setidaknya itu kita menjadi tenang, menjadi tentram, bahagia, damai, ya, dengan kita belajar dan melaksanakan Dhamma. Bahkan yang lebih tinggi ya sesungguhnya ya, menembusi Dhamma, kita itu bisa mencapai kesucian itu. Mencapai Sotapanna, Sakadagami, Anagami, bahkan mencapai arahat, ini ya betul-betul mendapatkan manfaat menembusi Dhamma. Nah, oleh karenanya ya kita patut ya di sini untuk ya sering datang ke wihara, berkumpul untuk berdiskusi Dhamma, membahas Dhamma, mendengarkan Dhamma, sinau. Ya, setidaknya ini kalau saya ya di desa-desa itu selalu berpesan. Karena di desa-desa ini semua menjalankan SPD. Di wihara-wihara yang di pucuk gunung, ya, yang di gua-gua, yang di dekat pantai, pokoknya wihara di kota sampai di desa, semua aktif begitu. Tiap malam itu, bahkan ada yang pagi juga. Itu tiap malam itu baru datang ke wihara, baca parita. Saya sarankan kalau tidak ada khotbah Dhamma, nggak ada yang darling, dharma duta keliling, ya. Darling kok modar ora iling. Ya. Dharma duta keliling, ya, para romo rama pandita, dharma duta. Kalau tidak ada yang mengisi, tidak ada yang khotbah Dhamma, tidak masalah. Anda bisa khotbah sendiri. Caranya bagaimana? Arti dari yang parita dibaca itu, nah itu dibaca artinya itu loh, ya. Itu kan khotbah Sang Buddha yang asli malahan. Nah, itu dibaca bareng-bareng, nanti bisa didiskusikan. Setelah itu kan malah bagus. Artinya dibaca. Lantas kemudian ya sesekali waktu divariasi. Nanti meditasinya yang agak lama gitu. Nanti sambil mungkin diisi pembacaan Dhammapada. Kan bisa saja begitu. Terus divariasi, nanti nonton YouTube, ketik Bante Madiru, ada itu. Iya, jangan ketik Bante Madiru, ketik Meta Wihara channel, nah gitu. Jangan lupa like, subscribe ya, Meta Wihara channel. Nah, saya sering menyarankan, mbok yo nak wis sesasi do SPD, ya sebulan do SPD ini kan do seneng kumpul maca parita bareng-bareng ini. Mbok yo aja mandeg tekan tanggal 31 tok.
Betul enggak? Ya Pak Jo. Nanti setelah selesai tanggal 31, umat-umat ini kumat meneh. Ya toh? Balik lagi nanti. Males lagi ke wiharanya ya seminggu sekali lagi lah kok. Kan harusnya sebulan itu sudah bisa loh untuk membuat apa istilahnya itu watak baru. Membuat suatu kebiasaan yang baru. Soalnya sesuatu yang sudah dikulinakan, dibiasakan, nah, itu harusnya itu menjadi watak baru. Dan nanti kalau sudah selesai SPD ya, nanti di rumah kok mung tenguk-tenguk gitu ya. Itu rasanya pasti ada yang kurang loh. Ya. Pasti nanti kalau udah selesai SPD toh, kan nanti pasti ada sesuatu. Wah iya ya, coba kalau ke wihara lagi nanti kan bisa ketemu Bante Madiru lagi. Ya toh, nanti bisa foto bersama, ngrungokke khotbahe Bante gitu. Iki do ngantuk ora iki? Ndak ya? Nah, ya syukur nah ora. Jadi sesuatu hal yang merindukan. Ketemu teman-teman, baca parita bareng-bareng gitu kan? Atau Anda mau dibacakan parita bareng-bareng malah? Ya kan semestinya seneng loh baca parita bareng-bareng, kumpul, membahas dhamma, ketemu Bante, ya toh? Sehingga hal-hal yang seperti ini kan harusnya itu dirindukan. Nanti belum lagi ada apa lomba nyanyi ya di sini ya. Nah, ada lomba nyanyi, ada lomba dhammapada atau lomba makan bakso atau apa. Oh itu dirindukan sekali suasana. Lah hal-hal yang baik kenapa enggak dipertahankan, enggak dilanjutkan? Gitu loh. Ini saya udah pesen umat-umat yang di desa-desa, Pak Bu, saya harap setelah selesai SPD tanggal 31, hal yang baik ini dilanjutkan. Setiap malam, setiap hari terus do maca parita ning gone wihara. Datang pokoknya jam 7 mulai. Nanti baca parita sampai setengah 8, meditasi 1/4 jam. Terus nanti patidana etawata jam 8 selesai pulang, lanjut nonton drakor lagi. Gitu loh. Ya. Apa drakon ya? Ya. Saya Dracin. Saya nonton drakon. Drama Konoha. Gitu, jangan sampai setelah selesai SPD ini lantas kemudian di rumah kok mau domblong terus kemudian altarnya diganti TV. Altar diganti TV. Wah, HP. Nah, mendingan di grup, ayo kita ke wihara yuk. Kita baca parita atau apalah pokoknya tiap malam kita kumpul gitu, menyenangkan, membahagiakan. Suasana wihara itu dirindukan. Itu loh. Ya. Yo belum bisa Bante setiap hari sibuk. Ya setidaknya seminggu sekali ya wis matur nuwun lah, apik. Ya. Sudah baik lah. Ibarat ya ini bunga tadi ya. Jadi mendapat siraman. Setidaknya bunga itu ya disiram ben tetap seger, ben tetap mekar. Ngono soalnya kalau lama nanti enggak sering kumpul, enggak datang ke wihara apa, ya udah nanti lama-lama ya nantinya lupa ya. Karena kita itu banyak sibuknya, ya kan? Akhirnya enggak mencintai dhamma. Gitu. Ya, baik para Bapak Ibu, Saudara sekalian. Nah, lebih lanjut saya ingin menyampaikan sehubungan dengan sikap baik umat Buddha yang kemarin saya juga sudah sampaikan di live Zoom. Ya, sikap baik umat Buddha ada 5 hal. Ini ada di kitab suci Anguttara Nikaya. 5 hal sikap baik umat Buddha yang patut dikembangkan. Dan hal ini juga sesungguhnya ya sebagai bentuk penghormatan yang tertinggi kepada Tiratana tadi, Pati-pati Dhamma. Yang pertama,
Sikap baik umat Buddha adalah patut untuk menguatkan keyakinan sada. 2. Sikap baik umat Buddha adalah patut untuk mengokohkan moralitas sila. Yang ketiga, sikap baik umat Buddha jangan percaya pada tahayul-tahayul. Ya, hal-hal yang mistis-mistis, yang klenik-klenik, dukun-dukun jangan percaya. Yang keempat, sikap baik umat Buddha adalah tidak mencari kebenaran di luar dhamma sejati. Ya, istilahnya jangan sampai Anda yang sudah kenal dengan dhamma ini nanti keluar dari dhamma. Ya istilahnya ojo pindah agama, istilahnya ngono. Yang kelima, sikap baik umat Buddha adalah berbuat baik sesuai dhamma. 5 hal sikap baik umat Buddha ini patut dikerjakan, dikembangkan sebagai bentuk penghormatan tertinggi kepada Tiratana. Kita bahas satu-satu. Oke? Ya. Menguatkan keyakinan sada. Kembali lagi. Untuk menguatkan keyakinan bagaimana? Ya kembali lagi, kita harus mencintai dhamma, kita harus menyenangi sinau lagi. Kita harus menyenangi sinau, menyenangi ini kumpul dengan para bijaksanawan. Mendengarkan dhamma, membahas dhamma, mengulang dhamma, belajar dhamma, kita harus menyenangi itu. Selain itu, ya dipraktekkan tentunya. Karena itu nanti akan membawa hasil langsung, ya ketentraman, ketenangan, kedamaian dengan praktek dhamma itu. Nanti kalau wong iki nak wis iso ngalami, jadi tidak hanya sekedar mengetahui, ya dengan belajar kan tahu, jadi mengetahui, memahami, tapi juga nanti kalau menindaklanjuti dengan praktek, nanti itu akan mengalami. Nah, sehingga akan menguatkan keyakinan. Begitu ya. Lantas kemudian ya, menguatkan keyakinan juga ini adalah tanggung jawab untuk diri sendiri, sudah pasti. Juga Anda juga punya tanggung jawab untuk menguatkan keyakinan dari anggota keluarganya, lingkungan, terutama anak-anak sampean, ya. Itu kan kewajiban Anda toh. Nah, itu untuk juga menguatkan keyakinannya. Nah, sekarang ini kalau di desa-desa, ini perlu saya sampaikan, di desa-desa itu ya ini adalah sebagai salah satu cara untuk menguatkan, mengokohkan keyakinan anak-anak, putu, bocah-bocah begitu di depan rumah, di teras rumah itu, rumah warga itu ning desa-desa. Ini sedang ada pemasangan ini di daerah Wonogiri ini, lagi semangat-semangatnya. Selain kalau Sumowono, Temanggung itu udah lama sekali. Di depan rumah itu membuat stupa, membuat tempat puja. Ini adalah sangat baik. Ya. Karena apa? Ini ya sebagai peninggalan sejarah. Nantinya untuk Anda ini, apalagi yang sudah tua-tua ini. Ya. Loh kan Anda nggak akan hidup selamanya toh? Iki orang meden-medeni loh ya. Untuk meninggalkan sejarah nggo anak putu buyut besok kan karepe anak-anak putune engko ben tetap agamane Buddha atau mau yang lain? Tetap Buddha toh ya semestinya. Gawe iki stupa gitu loh. Nggih stupa ngarep omah. Terus anak-anak diajari pagi sore bakar dupa, nama karapata, berpengharapan yang baik, sabisata bawantu sukitata, semoga semua makhluk bahagia. Gitu. Orang jaluk-jaluk loh ya, nggak minta-minta. Pokoknya intinya ya puja bakti singkat di depan altar sebelum berangkat sekolah, pulang sekolah begitu. Itu untuk apa? Ben selalu ingat pada Sang Buddha. Dan diharapkan itu akan membawa pada ketenangan, ketentraman, kedamaian, kebahagiaan. Karena ada yang pernah
cerita langsung ke Bante. Ini orang tua, Bante. Iya, kalau lagi capek, ya, kalau lagi kesel dari alas gitu ya, dari alas nanti cari rumput atau apa begitu ya, sampai rumah, sampai depan rumah lihat stupa itu udah mari kesele gitu loh. Anak-anak cerewet, bandel apa begitu, wah mau marah juga, wah ada stupa, ada Sang Buddha, nggak jadilah, nggak perlu kok, nggak penting. Ya kasih nasihat, ya maklum namanya juga anak-anak, tapi yo dididik yang disiplin gitu. Nah jadi nantinya itu apa ya, sebagai identitas bahwa oh iki ngarepe omah ana stupa iki wong Buddha iki. Jadi orang datang namo budaya iki wong Buddha. Tahu gitu. Dan itu kan indah. Ya toh? Indah. Di sini saya pernah meresmikan itu di tempatnya Ibu Endang. Iya, tapi Ibu Endang ini tidak ada. Sedang ya suaminya ya. Semoga cepat sembuh ya suaminya ya. Ya, ini saya pernah datang ke rumah Ibu Endang itu, meresmikan ada stupa yang di teras di depan rumah itu. Ini baik kok untuk dilakukan. Dan ini nggak nyalahi aturan tuh ya. Kan nggak nyalahi aturan, ini rumah-rumahku dewek. Arep tak digawe bentuk apa ya ora masalah kan, semestinya begitu. Kan sekarang bisa saja itu yang di toko-toko bangunan di pinggir-pinggir jalan itu kan, buatkan Pak cetakan yang roda dhamma misalnya, bisa bentuk stupa, bisa ditaruh di tembok depan rumah begitu juga, wah bagus juga itu. Di apa wuwungan itu di segitiga rumah itu ya kan, ada segitiganya itu soal ditaruh roda dhamma juga bagus juga itu. Wah, omahe wong Buddha iki ana roda dhamma. Ana stupa. Gitu, apalagi kalau pagi sore dikasih dupa, wangi atau enggak tuh? Wah, wangi. Gitu. Nanti para dewa datang, makhluk-makhluk yang lain menyingkir, kan semestinya begitu. Itu menguatkan keyakinan secara simbolis. Nah, ya secara prakteknya ya tadi mencintai dhamma, menyenangi, mencintai sinau dan juga praktek. Nanti anak-anak diajari dana, nanti misalnya buat celengan di rumah nanti dibuka pas katina misalnya. Atau kemudian nanti ya di rumah ya ada altar sendiri, nanti diajari baca parita, nanti meditasi sejenak bersama. Nanti ke wihara tercinta, meta wihara, anak-anak diajak, kan semestinya begitu. Terus kemudian lambang-lambang Buddhis, ya lambang-lambang Buddhis, kan ada kaos yang ada gambar Buddha, kaos tulisan Sabesata, ada kaos yang gambarnya Bante Kemadiru. Ndak. Jadi apa ada lambang teratai atau apa itu ben apa ya istilahnya nyantel dari sejak kecil ya, anak-anak ini sudah dekat dengan lambang-lambang Buddhis itu gitu loh. Nah apalagi anaknya ya jangan lupa dikasih nama Buddhis gitu kan. Nanti minta sama Romo Suryadamo atau bisa minta ke saya gitu. Yang wisude kan kemarin namanya kema semua kan, nah, termasuk ini kan juga Kema Ratano ya kan, Kema Ratano sama Kema Sila, mana ya Kema Sila? Ah ini Kema Sila itu namanya pakai kema. Iya. Nah itu menguatkan keyakinan, berbagai macam cara, hal-hal yang bajik bisa dikerjakan, dilakukan untuk menguatkan keyakinan. Apalagi sebagai orang tua yang punya kewajiban juga kepada anggota keluarganya, piye carane to ben menguatkan keyakinan. Nah, terus kemudian sikap baik umat Buddha yang kedua adalah mengokohkan moralitas sila dan disarankan sesekali waktu menjalankan sila yang lebih tinggi, yaitu apa?
Ya ini tiap Cait Cabgo ya, bulan terang purnama, bulan gelap itu ben latihan 8 sila, setidaknya sebulan bisa 2 kali atau sebulan 4 kali, kan semestinya begitu. Atau bisa juga kan dilatih. Anda misalnya lahirnya dino apa? Saya lahirnya dino Jumat Bante. Tiap hari Jumat pokoknya ada sila. Boleh kok. Kan itu baik. Nanti bisa praktek sila yang lebih tinggi lagi. Nanti bisa dasa sila. Nanti latihan jadi samanera. Ini kan Kemak Ratanu kan nanti mau ikut. Ya, jadi Pabaja Samanera. Terus nanti sila yang lebih tinggi lagi nanti Upasampada. Begitu semestinya. Ini dikokohkan, dikuatkan. Dalam keseharian diupayakan supaya sila itu tidak belang, tidak berlubang. Diharapkan ya sempurna. Makanya itu kan selalu diulang, bertekad lagi. Diulang, bertekad lagi. Kalau ada Bante minta tuntunan lagi, ya, mengambil sila lagi. Ada baca parita tiap pagi bisa bertekad lagi, kan semestinya begitu. Karena apa? Sekali lagi, sila itu harus dibarengi prakteknya juga dengan samadhi dan panya. Gitu. Lantas kemudian yang ketiga, sikap baik umat Buddha adalah jangan percaya pada tahayul-tahayul. Hal-hal yang sifatnya itu mistis-mistis, yang klenik-klenik, yang jimat-jimat. Pakai ini nanti nggak bakal sakit. Nah, kenapa nggak semua orang pakai itu aja semua supaya rumah sakit tutup? Ya, nih pakai ini nih jimatnya nih dibaca 128 kali pasti kaya. Nah, coba aja semuanya aja orang biar ngulang itu 128 kali, nggak usah kerja. Penak oh. Nih mantra ini apa supaya awet muda. Ini kalau pakai ini nggak bakal tua ini, gitu. Apa ada? Ini pakai ini nih, nanti nggak bakal sakit, nggak bakal mati lagi. Wah kan malah aneh ya. Jadi tidak perlu juga percaya pada ramalan-ramalan, ya, ramalan garis tangan atau apalah ya. Termasuk ya jangan juga nanti tanya-tanya hal yang begitu kepada biku. Ya, Bante saya minta diramal Bante. Ya. Waduh, ya susah ini, nggak bisa begitu. Bante ramalannya yang pasti aja. Ya kita itu pasti mati, itu yang pasti. Kalau yang enggak pasti kan enggak tahu. Yang pasti ya kita pasti mati. Gitu. Ya. Lantas juga sebagai sikap baik umat Buddha supaya tidak mencari kebenaran di luar dhamma sejati. Maksudnya adalah ya secara umum ya tadi mungkin begitu. Karena saya pernah pas itu loh kemarin ada talkshow di Watugong, ingat saya. Ada yang bertanya, talkshow Bante Santacitu sama Bu Weni itu, yang perfeksionis dalam keyakinan. Ada yang langsung bertanya, Bante, apakah ada di kitab suci sumbernya itu di mana yang mengatakan bahwa kita itu tidak boleh pindah agama? Wah, saya sesungguhnya mau jawab ini sesungguhnya. Ini ada di kitab suci Anguttara Nikaya. Sikap baik umat Buddha ini. Menguatkan keyakinan, mengokohkan sila, jangan percaya pada tahyul-tahyul. Nah, tidak mencari kebenaran di luar dhamma sejati. Ini yang sesungguhnya kemungkinan diartikan secara umum itu loh. Itu ya jangan pindah agama, intinya begitu. Karena apa? Ya memang mungkin di tempat lain memang ada kebenaran-kebenaran. Tapi levelnya kan hanya sampai surga saja. Beda dengan kita. Karena ya tingkat level apa istilahnya alam surga itu kan tidak kekal. Ya. Ada proses anicca
ya memang kebahagiaannya itu mungkin lama, tapi ada kedaluarsanya, ada batasnya, dan itu nanti bisa habis, bisa lahir kembali di alam lain sesuai buah karmanya. Nah, tapi di ajaran Sang Buddha itu kan ada 4 kebenaran mulia. Makanya ini yang Sang Buddha sampaikan sebagai khotbah yang pertama. Ya. Ben apa toh? Ya kita ini ben berjuang untuk mengakhiri penderitaan. Ya, tidak hanya sekedar mencapai alam surga saja, tapi bagaimana ben mencapai akhir duka. Ya, mencapai ya istilahnya kebahagiaan tertinggi, nibbana paramangsukan. Mencapai nibbana, padam. Sudah bebas dari lingkaran tumimba lahir. Gitu maksudnya. Ya, dan itu bisa dicapai saat masih hidup di dunia. Jadi bayangannya tidak perlu jauh, itu nanti dicapainya itu setelah mati. Bukan. Loh, Sang Buddha, murid-muridnya beliau, para arahat, itulah orang yang mencapai nibbana di dunia ini. Ya artinya itu padam dari apa toh? Ya pengotor-pengotor batin itu tadi. Jadi suci bersih batinnya itu loh. Ya bebas dari loba dosa moha, tanha, kegandrungan, kelekatan, nafsu keinginan. Jadi pengotor-pengotor batinnya itu udah enggak ada. Dan menunggu ya sisa waktunya, nah nanti parinibbana. Nah, nibbana akhir. Kan ada istilah kalau nibbana yang masih ada sisa itu namanya anupadisesa nibbana. Terus parinibbana akhir namanya saupadisesa nibbana. Gitu. Jadi artinya ya mencapai nibbana akhir itu yang parinibbana, mangkat, wafat, parinibbana itu padam total, itulah anupadisesa nibbana. Sedangkan saupadisesa nibbana, maksudnya mencapai nibbana di dunia ini, yang mencapai arahat, tapi masih ada sisa. Ya maksudnya tubuh jasmaninya ini masih hidup di dunia ini. Gitu. Ya. Oke lah, sampai situ dulu lah. Terus yang terakhir tadi, sikap baik umat Buddha yang nomor 5 adalah berbuat baik sesuai dhamma. Nah, kenapa berbuat baik kok harus sesuai dhamma? Ya karena berbuat baik itu tidak asal-asalan. Ya. Berbuat baik itu kan hendaknya juga harus disertai dengan pandangan benar, disertai dengan perniatan yang benar, ya, disertai dengan juga mau berbuat baik disertai dengan ucapan benar, perbuatan benar. Yo hasilnya kan dari pencaharian yang benar, enggak dari hasil nyolong, nipu, kan semestinya gitu. Termasuk nglakoni kebajikan juga harus perhatian, daya upaya sing benar, dan juga konsentrasi, ngati-hati berdana iki yo penuh perhatian, ngati-hati ora biayaan ngono lho, ya. Juga ya berbuat baik itu kan selain ada cinta kasih, ada metta. Di situ juga harus dilakukan dengan bijaksana. Ya toh? Nah, orang bijaksana sok dong yang sering ditanyakan, saya berbuat baik ini kok malah koyok diporoti, apa ya dimanfaatkan. Ya kan semestinya berbuat baik itu harus dengan bijaksana. Berbuat baik memberi apa yang semestinya membuat dia itu harus tambah jadi semangat, bukan malah terus nyadong jaluk terus gitu. Ben ayo semangat, jangan malah kamu itu koyok-koyok memanfaatkan saya gitu. Terus juga kalau ini mungkin kan ada yang pernah ke India itu juga. Kalau di India itu
berbuat baik hanya cinta kasih aja tanpa bijaksana, wah nanti memberi ke pengemis itu ya, wah nanti kalau tidak bijaksana, apalagi nggak memperhitungkan ini berapa, terus ini bagaimana, nanti diindel terus nanti itu para pengemis itu malah do gelut, do cakar-cakaran begitu, malah mesake itu mereka. Apalagi yang memberi nanti malah takut, terus kemudian malah disebar gitu. Wah itu do rebutan, terus do cakar-cakaran, wah, sampai ono sing nangis, ono sing aduh malah kasihan. Ya kayak gitu kan, apa berbuat baik sesuai dhamma malah menjadikan waduh iku do kerah gitu. Kan harusnya ya bijaksana. Ya nak misalnya wonge piro, oke sesuai. Nah, ning juga dilihat-lihat. Nak wonge akeh lek barangnya mung sithik, nah kan aduh jangan dah. Resiko nanti. Ada kan yang kemarin kejadian bagi-bagi angpau pas Imlek malah keinjek-injek begitu, wong direbut-rebut, wah macam-macam ya. Ya itulah. Maksudnya berbuat baik juga harus didasari dengan sesuai dhamma, ya dengan cinta kasih, dilakukan dengan sukacita, dengan bahagia, dilakukan dengan hati-hati, dipersembahkan dengan penuh hormat, ya melakukannya juga dengan penuh keyakinan, senang sebelum memberi, ya senang sebelum berbuat baik. Ini kan sebelum dari rumah tadi udah senang belum? Seneng kan? Dapat kabar ada Bante Madiru datang. Seneng kan? Nah, terus sampai sini ketemu Bante, seneng kan? Nah, setelah pulang, ya seneng kudune, ojo malah wah getun ya ketemu Bante. Jangan. Gitu. Itu memang harus berbuat baik, seneng. Sebelumnya, pada saat melakukan, setelahnya, sampai besok terus ingat kebaikan-kebaikan yang dilakukan, senang, bahagia, tidak ada penyesalan. Dan besok bertekad lagi, kapan mengundang Bante Madiru lagi? Nah gitu. Ya toh? Nanti bisa ketemu lagi. Oh, nanti datang ini ke Sumowono. Nah, datang ke Sumowono. Gantian. Nanti saya ke sini terus lah. Anda kan harus ke sono juga. Nah, itulah 5 hal. Ya. Perilaku baik yang patut dikembangkan sebagai umat Buddha. Mengokohkan, mengembangkan keyakinan, mengokohkan kemoralan, sila, tidak percaya pada tahyul-tahyul, tidak mencari kebenaran di luar dhamma sejati, dan berbuat baik sesuai dhamma. Iki wis jam piro? Waduh, jam 09.00. Dah, pas dah. Nah, masih bisa ada pertanyaan pas sampai jam 9. Terima kasih atas perhatiannya. Ya, semoga kita semua ya selalu bersemangat dalam belajar, ya mencintai dhamma, menyenangi dhamma, dan juga ya menyenangi mencintai dalam hal praktek pelaksanaan, ya sebagai bentuk penghormatan yang tertinggi yang bisa kita lakukan kepada Tiratana Buddha, Dhamma, dan Sangha. Semoga dengan kekuatan kebajikan yang terus dikembangkan akan membawa kemajuan bagi Anda sekalian, membawa pada keberkahan, ya semoga terberkahi kekuatan, kesehatan, kebahagiaan, panjang umur, ya lancar rezekinya, dan tercapai yang dicita-citakan. Matur nuwun, sabisata bawantu sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia.